Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan. Selalu jaga kesehatannya di rumah. Jangan lupa makan yang banyak, minum vitamin. Karena kondisi pandemi ini kita tidak tahu sesuatu yang terjadi apapun. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan barokah. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya anak ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya ini. Persamaan garis lurus. Nah, pada materi ini kita membahas mengenai persamaan garis lurus. Apa sih persamaan garis lurus itu? Nah, perhatikan grafik terlebih dahulu di sini. Dengan fungsi X, 2X plus 1. Nah, terdapat pada koordinat kartesius di sini menunjukkan 2X plus 1 di sini. Sumbu mendatar disebut sumbu X, yang ini, dan sumbu tegak disebut sumbu Fx. Apabila fungsi di atas dituliskan dalam bentuk Y sama dengan 2X plus 1, yang ini, maka sumbu tegak pada grafik disebut sumbu Y, yang ini, sumbu Y. Dengan demikian, Y sama dengan Fx, ini sama dengan Fx. Karena grafik fungsi Fx sama dengan 2X plus 1 atau Y sama dengan 2X plus 1 berupa garis lurus, maka bentuk Y sama dengan 2X plus 1 disebut persamaan garis lurus. Ya, seperti itu. Kita lanjut, next. Persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus dapat dinyatakan dalam dua bentuk berikut ini. Nah, di sini ada bentuk eksplisit. Dan yang bentuk eksplisit itu apa sih? Bentuk umum persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX plus C. Dengan X dan Y itu variabel. Nah, di sini Y dan X ini variabel atau berubah. M dan C itu konstanta. Bentuk persamaan tersebut dinamakan bentuk eksplisit. Dalam hal ini, M sering dinamakan koefisien arah atau gradien. Nah, misalkan di sini ada persamaan Y sama dengan 2X plus 1. Mempunyai gradien M sama dengan 2. Nah, M yang melekat pada variabel X itu disebut gradien atau M. Untuk bentuk implisit, persamaan Y sama dengan 2X plus 1 dapat diubah ke bentuk lain, yaitu 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga bentuk umum yang lain untuk persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, untuk X dan Y juga berubah ada variabel, serta A, B, C itu merupakan konstanta. Bentuk umum tersebut dinamakan bentuk implisit. Oke, kita lanjut. Di sini gimana sih grafik persamaan garis lurus itu? Nah, misalkan diberikan contoh. Gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X min 4. Nah, penyelesaiannya gimana? Seperti ini. Persamaannya kan tadi Y sama dengan 2X min 4. Jika X-nya ini tak masukkan nilai 0, tak misalkan X sama dengan 0, maka Y-nya ketemu min 4. Gimana? Y sama dengan 2 kali 0, kan X-nya diganti 0, maka ketemunya min 4 Y-nya. Titiknya jadinya 0, min 4. Sementara untuk mencari ini yang kedua, jika X-nya kita masukkan 3, berarti 2 kali 3, 6, dikurangi 4, maka hasilnya 2. Titiknya 3,2. Tabel pasangan berurutannya seperti ini. Ya, tadi X-nya misalkan 0, maka ketemu Y-nya min 4. Jika X-nya 3, maka ketemu Y-nya 2. Jadinya seperti ini. Gambarnya gimana sih? Nah, seperti ini gambarnya. Untuk 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Jadi ketemu titiknya di sini. Seperti itu. Next.
gambarlah grafik persamaan garis lurus Y sama dengan X plus 4. Nah, ini contohnya gimana? Nah, contohnya penyelesaiannya gini, seperti ini. Persamaan Y sama dengan X plus 4. Titik potong dengan sumbu Y, yaitu jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Titiknya adalah 0,4. Nah, kita masukkan X-nya 0, maka Y-nya itu 4. Seperti itu. Titik potong dengan sumbu X, yaitu jika Y-nya 0, maka X-nya min 4. Titiknya min 4,0. Misalkan kita masukkan Y-nya sama dengan 0, maka X-nya ketemu min 4. Tabel pasangannya seperti ini. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 4. Nah, grafiknya seperti ini. Bisa dilihat pada gambarnya. Untuk A-nya, titiknya pada min 4,0. Di sini, min 4,0. Dan B-nya 0, min 4. Jadi, grafiknya bentuknya seperti ini. Untuk Y sama persamaan garis lurus, Y sama dengan X plus 4. Nah, yang selanjutnya itu membahas mengenai gradien garis lurus. Gimana sih? Apa sih itu gradien garis lurus? Nah, gradien garis lurus itu, perhatikan gambar terlebih dahulu. Di sini kan banyak persamaan garis lurus. Di sini ada min X, min Y sama dengan 0, min 2X plus Y sama dengan 0, min X plus 3Y sama dengan 0. Nah, di situ terdapat titik-titik juga. Di sini ada titik O atau 0,0 tepatnya, dan ini B 3,1 dan seterusnya. Nah, gambar di samping tersebut memuat beberapa garis lurus yang melalui titik pangkal koordinat. Titik pangkal koordinatnya. Jika kita perhatikan garis-garis tersebut mempunyai kemiringan. Nah, di sini kan garis persamaan garis lurusnya itu mempunyai kemiringan-kemiringan tersendiri ya. Di sini disebut gradien dari garis lurus tersebut. Nah, kemiringan-kemiringan ini disebut gradien. Nah, yang selanjutnya, adapun bagaimana menentukan garis lurus itu? Menentukan gradien garis lurus. Nah, karena suatu garis lurus dapat ditentukan melalui dua titik, maka untuk menentukan gradien suatu garis lurus dapat ditentukan melalui dua titik juga. Misal, titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2, terletak pada suatu garis A. Untuk menentukan gradien garis A terlebih dahulu, ditentukan komponen X, atau perubahan nilai X, dan komponen Y, perubahan nilai Y, dari titik A, yaitu X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Nah, pasti bingung kan ya? Kita langsung lanjut saja caranya. Ini, dengan demikian gradien garis lurus yang melalui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 adalah MA atau gradien dari A sama dengan delta Y dibagi delta X. Dengan delta Y itu Y2 min Y1 dan delta X itu X2 min X1. Dengan demikian, jika diketahui dua titik pada bidang koordinat, maka dapat dicari gradien dari garis lurus yang melalui dua titik tersebut. Nah, rumusnya seperti ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini jika diketahui dua titik-titiknya, yang titik A dan titik B itu. Nah, langsung ke contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui titik A min 4,5 dan B 2, min 3. Di sini A min 4 sebagai X1 dan 5 sebagai Y1, dan titik B ini 2 sebagai X2 dan min 3 sebagai Y2. Jadinya gradiennya
garis yang melalui titik A dan B tadi seperti ini. MAB, gradien titik A dan B. YB min YA plus dibagi XB min XA. Jadinya min 3-nya kita masukkan, min 3 dikurangi 5 ini dibagi 2. 2 ini dikurangi minus 4. Hasilnya min 8 dibagi 2 ditambah 4. Ketemunya gradiennya min 4/3. Ya, seperti itu. Nah, gradien garis lurus yang saling sejajar. Di sini ada banyak apa itu? Yang namanya persamaan garis. Ada persamaan garis A, B, C, D dengan titik-titik yang... Nah, ini bentuknya hampir mirip seperti kita ketahui dalam kehidupan nyata seperti rel yang nggak akan memotong. Perhatikan garis-garis A, B, C, dan D dalam gambar di samping. Garis A, B, C, dan D adalah garis-garis yang saling sejajar. Untuk menentukan gradien dari masing-masing garis tersebut, dapat dipilih 2 buah titik yang terletak pada masing-masing garis dan yang diketahui koordinatnya setelah dipilih 2 titik pada masing-masing garis tersebut. Kemudian dihitung gradiennya dengan menggunakan rumus gradien garis yang melalui 2 titik. Gradien garis lurus yang saling sejajar tadi. Misalkan di sini untuk garis A jadinya MAB. Di sini kan titiknya 2,5 dan min 2,0. Jadi kita cari menggunakan rumus tadi untuk menentukan gradiennya. Jadi ini Y2-nya kan 5 dikurangi 0, Y1 dibagi 2 ini, B ini, X2-nya dikurangi 0. Dikurangi 2 maksudnya. Dikurangi 2. Hasilnya nanti ketemu 5/4. Nah, untuk gradien garis B, kita cari juga di sini Y2-nya 5 kita masukkan di sini. Untuk X2-nya kita masukkan 4 dibaginya. Nah, kebetulan ini memotong titik pusat 0,0, jadinya dikurangi 0,0. Hasilnya tetap hasilnya tetap 5/4. Untuk yang ketiga garis C, di sini F ini sebagai X2 dan Y2. Jadinya 2 dikurangi minus 3, terus 4 dikurangi 0, nanti ketemunya juga 5/4. Kita perhatikan yang terakhir ini. Untuk garis D hanya 6,2 atau X2, Y2-nya ini. Untuk G-nya ini X1, Y1. Jadinya 2 dikurangi min 3. 6 dikurangi 2. Nanti ketemunya hasilnya 5/4. Jadi kita lihat kan gradiennya itu nilainya sama semua. Kita bisa simpulkan setelah dihitung gradien dari garis A, B, C, dan D ternyata sama-sama, yaitu nilainya 5/4. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa garis-garis yang sejajar itu mempunyai gradien yang sama. Jadi kalau ada soal pada gambar grafik ini suruh menentukan gradiennya semuanya, kita cari satu aja, nanti lainnya pasti hasilnya sama gradiennya untuk yang saling sejajar ya. Next, gradien garis lurus yang tegak lurus. Sekarang kita bahas yang tegak lurus. Di sini kan terlihat seperti tegak lurus. Dari gambar di samping, garis H tegak lurus dengan garis K. Garis H ini yang panjangnya ini dengan titik 3,2 dan 0,0, yang sementara garis K ini min 2,3 saling tegak lurus di sini. Nah, gradien garis H kita cari. MH sama dengan MOB atau gradien garis H
H sama dengan gradien garis titik O dan B. Di sini 2 dikurangi 0 per 3 dikurangi 0, hasilnya 2/3. Gradiennya ketemu. Menggunakan rumus yang tadi, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, untuk gradien garis K atau MOC sama dengan 3 per min 2. Nah, 3 ini dikurangi 0 dan min 2 dikurangi 0. Hasilnya 3 per min 2. Jadi, kita bisa simpulkan untuk gradien garis lurus yang saling tegak. Jadi, gradien H kali gradien garis H dan gradien garis K kita kalikan 2/3 kali 3 per min 2 sama dengan min 1. Kita dapat simpulkan bahwasanya hasil kali gradien garis-garis yang saling tegak lurus itu hasilnya min 1. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menentukan persamaan garis itu? Di sini menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik A, B dengan gradien M. Nah, bentuk umum dari persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus C. Dengan M tadi gradien dan C itu konstanta. Y dan X-nya tadi apa? Variabel ya. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik A, B dengan gradien M, substitusikan X itu misalkan A, X-nya kita misalkan A, dan B-nya, dan Y-nya misalkan B, pada persamaan garis Y sama dengan MX plus C, sehingga diperoleh B sama dengan M kali A ditambah C, atau C sama dengan B dikurangi M. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai C pada persamaan awal, yaitu Y sama dengan MX plus C, sehingga diperoleh Y sama dengan MX plus B min MA. Dengan Y tadi, ini pindah ruas, B-nya Y min B sama dengan berarti MX dikurangi MA. Kita bisa kelompokkan lagi, Y sama dengan Y dikurangi B sama dengan M kali buka kurung, M-nya kita keluarkan, kali X min A. Jadi persamaan garis yang melalui titik A, B dengan gradien M adalah Y min B sama dengan M kali buka kurung X min A. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Misalkan di sini, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,5 dengan gradien 2. Gimana penyelesaiannya? Maka kita tentukan A-nya itu berapa. Di sini A-nya kan min 4 dan B-nya 5. Sementara gradiennya diketahui 2. Maka kita masukkan pada persamaan yang tadi. Y min B sama dengan M kali X min A. Kita masukkan B-nya 5. Terus A-nya min 4. Maka diperoleh Y min 5 sama dengan 2X plus 8. Nah, 5 ini pindah ruas ke kanan, jadinya 8 ditambah 5, hasilnya 13. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 2X plus 13. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, menentukan persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Di sini cara mencari gradiennya apabila diketahui dua buah titik, misalkan X1, Y1 dan X2, Y2, gradien garis yang melalui titik tersebut adalah sama kayak tadi, Y2 min Y1, X2 min X1, atau M, Y1 min Y2, atau X1 min X2. Dengan menggunakan rumus pada bagian sebelumnya, kalian akan peroleh persamaan garis berikut. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1, X2 min X1. Ini untuk menentukan garis melalui titik. Ya, melalui titik X1 dan X2 dan Y1, Y2. Di mana X1 dan X2 itu tidak boleh sama angkanya. Selanjutnya, tentukan persamaan garis melalui titik 3,5 dan min 2,4. Sini misalkan
Penyelesaiannya, X1-nya di sini kan 3 dan Y1-nya juga 5. X2-nya min 2 dan Y2-nya 4. Maka kita masukkan pada rumus yang tadi, Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Maka kita tinggal memasukkan aja nilai-nilainya tadi. Di sini Y min Y1, Y1-nya 5. Dan di sini X2 min X1, X2-nya 4, X1-nya Y1-nya 5 per min 2 min 3 dikali buka kurung X min 3. Maka kita peroleh Y sama dengan 1/5 X min 22 per 5. Jadi persamaannya seperti ini. Menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dan melalui sebuah titik. Nah, hal pertama yang harus dilakukan sebelum menentukan persamaan garis yang sejajar dan dengan garis lain dan melalui sebuah titik adalah menentukan gradien garis-garis sejajar tersebut. Garis H memiliki persamaan Y sama dengan MX plus C, garis K sejajar dengan garis H. Ingat, tadi kalau garisnya sejajar maka gradiennya sama. Sehingga gradien garis K sama dengan gradien garis H. Nah, ini untuk yang sejajar. Ingat bahwa garis yang sejajar adalah sama. Gradien garis yang sejajar adalah sama. Berdasarkan rumus sebelumnya kita peroleh persamaan garis K. Y min B sama dengan M kali X min A. Jadi persamaan garis yang sejajar dengan garis X sama dengan MX plus C dan melalui titik A, B adalah Y min B sama dengan MX min A. Di sini contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan sejajar garis Y sama dengan 2X min 4. Maka kita tentukan gradiennya terlebih dahulu. Gradien dari Y sama dengan 2X min 4 itu adalah 2. Kenapa begitu? Karena pada persamaan ini Y sama dengan MX plus C. Yang melekat pada variabel X itu merupakan gradiennya, konstantanya. Nah, ini yang melekat pada X kan 2. Jadi gradiennya adalah 2. Persamaan garis yang melalui titik A 3,5 sejajar dengan garis Y sama dengan 2X min 4 adalah kita masukkan pada rumusnya. Maka kita peroleh persamaannya Y sama dengan 2X min 1. Seperti itu. Kita lanjut. Yang selanjutnya menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain dan melalui sebuah titik. Sini melalui sebuah titik. Gradien dua buah garis yang saling tegak lurus ya. Yang saling tegak lurus ini. Jika diketahui persamaan garis Q adalah Y sama dengan MX plus C dan garis P tegak lurus dengan garis Q dan melalui titik AB adalah Y min B sama dengan min 1 per M kali buka kurung X min A. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,4 dan tegak lurus garis Y sama dengan 2X min 4. Nah, penyelesaiannya kita tentukan juga gradiennya tadi berapa. Nah, yang melekat pada X kan 2, jadi gradiennya sama dengan 2. Persamaan garis yang melalui titik min 2,4 tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X min 4 adalah kita masukkan pada rumus Y min B sama dengan min 1 per M kali buka kurung X min A. Kita masukkan nilainya, B-nya tadi kita masukkan. B-nya di sini 4 dan A-nya di sini min 2 di sini kita masukkan. Jadi kita peroleh bahwasanya persamaannya menjadi Y sama dengan min setengah X plus 3. Jadi persamaan garis itu yang melalui titik min 2,4 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X min 4 yakni min setengah X plus 3. Nah, akhirnya sudah selesai. Tapi
masih belum selesai ya, masih ada kelanjutannya. Di sini kita harus ngapain? Kita latihan soal dulu. Nah, untuk latihan soal, sebelum latihan soal ya, kita sesi tanya jawab dulu. Apabila dari penjelasan Pak Afnan tadi ada yang kurang mengerti, belum jelas, Pak Afnan menjelaskannya terlalu cepat atau yang lain, atau ada yang kelewatan dijelaskan Pak Afnan, nanti di PPT-nya bisa dilihat dan dipelajari juga dari videonya Pak Afnan. Kalau belum jelas, nanti kita diskusikan di forum diskusi pada Google Classroom ya. Atau bisa nanti tanya ke Pak Afnan. Kalau mungkin masih belum ada pemikiran untuk bertanya atau belum ada ide untuk bertanya, nanti bisa di luar jam pelajaran, bisa japri ke Pak Afnan melalui WA, tanya-tanya melalui apa itu persamaan garis lurus itu gimana sih Pak, dan lain-lain ya, bisa ditanyakan. Semoga dari penjelasan Pak Afnan tadi anak-anak bisa mengerti semua. Mari kita diskusi lanjutnya ke forum diskusi. Pak Afnan berharap anak-anak paham dan antusias. Untuk yang belum mengerti untuk bertanya ya. Ditunggu Pak Afnan di forum diskusi. Setelah itu kita mari latihan soal ya. Untuk mengukur bagaimana sih anak-anak paham itu seberapa. Ya, dari Pak Afnan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.